Halo adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Kakak harap keadaan adik-adik semuanya sehat ya. Nah, hari ini kita akan belajar tematik kelas 5, tema 8, lingkungan sahabat kita, subtema 1, manusia dan lingkungan, pembelajaran 1. Nah, adik-adik, coba kalian lihat gambar apakah itu? Ini adalah gambar pemandangan, di mana di situ ada gambar tumbuhan, pondok. Nah, dan di sebelahnya ada orang sedang menanam pohon. Fakta apa saja yang ditunjukkan gambar-gambar tersebut? Gambar pertama menunjukkan lingkungan yang indah berupa era persawahan yang subur. Gambar kedua menunjukkan anak-anak usia SD sedang menanam bibit tanaman. Apakah lingkungan berguna bagi manusia? Mengapa? Lingkungan berguna bagi manusia karena lingkungan menyediakan semua kebutuhan hidup manusia. Berikutnya, apakah keuntungan yang diperoleh manusia jika menjaga lingkungan? Jika manusia menjaga lingkungan, semua kebutuhan hidup manusia dapat tercukupi. Apakah akibat jika manusia tidak menjaga lingkungan? Jika manusia tidak menjaga lingkungan, lingkungan menjadi rusak dan tidak memberi manfaat, bahkan dapat menimbulkan kerugian dan bencana bagi manusia. Bagaimana kondisi lingkungan di sekitarmu? Lingkungan sekitarku terawat dengan baik. Salah satu unsur penting dalam lingkungan adalah air. Air sangat diperlukan bagi kehidupan di bumi. Apa saja manfaat air? Nah, adik-adik, di sini ada teks bacaan. Demi air bersih, warga Waborobo rela berjalan sejauh 15 km. Warga Kelurahan Warobo, Kecamatan Batuambari, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, sulit mencari air bersih. Mereka harus menempuh perjalanan sehingga sejauh 15 km dari tempat tinggalnya untuk mendapat air bersih. Mereka terpaksa mengambil air bersih di Kelurahan Kaisa Baru, Kecamatan Sarawolio. Nah, adik-adik, coba kalian perhatikan. Ada seorang ibu-ibu sedang mengambil air, di mana dia membawa jerigen untuk menampung air. Selanjutnya, mereka biasanya menumpang mobil dan membawa beberapa jerigen ukuran 15 liter. Jerigen itu digunakan untuk menampung air yang mengalir dari aliran sebuah anak sungai dari Kelurahan Kaisa Baru. Letak Kelurahan Waborobo terletak di dataran tinggi. Di daerah itu, aliran tanah sulit didapat. Kalaupun ada air, hanya sedikit. Daerah itu juga belum mendapatkan akses
aliran air bersih karena pipa-pipa PDAM belum mencapai ke daerah sana. Warga Kelurahan Waborobo sangat membutuhkan air dan sangat mengharapkan bantuan dari pemerintah untuk keperluan tersebut. Kamu telah membaca bacaan demi air bersih. Warga Waborobo rela berjalan sejauh 15 km. Peristiwa apa saja yang terdapat pada bacaan? Carilah lalu lengkapi gambar pada pikiran peta berikut. Nah, adik-adik, ini adalah pikiran peta, di mana di situ terdapat peristiwa apa saja yang terjadi. Warga di sebuah desa harus menempuh perjalanan sejauh untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Di mana peristiwa itu terjadi? Peristiwa itu terjadi di Kelurahan Waborobo, Kecamatan Batuambari, Kota Bau, Sulawesi Tenggara. Apa saja penyebab peristiwa itu terjadi? Peristiwa itu terjadi karena Kelurahan Waborobo terletak di dataran tinggi. Di daerah itu air tanah sulit didapati. Apa manfaat air bagi tumbuhan? Ayo adik-adik, apa manfaat air bagi tumbuhan? Manfaat air untuk tumbuhan: yang pertama, sebagai tempat hidup beberapa tumbuhan, misalnya eceng gondok dan teratai. Yang kedua, membantu tumbuhan dalam proses fotosintesis sebagai bahan fotosintesis dan sebagai pengangkut hasil fotosintesis ke semua bagian tumbuhan. Nah, adik-adik, itu adalah contoh gambar fotosintesisnya. Apa manfaat air bagi hewan? Manfaat air untuk hewan: yang pertama, sebagai tempat hidup beberapa hewan, misalnya ikan, buaya, kura-kura, dan lain-lain. Yang kedua, untuk minum hewan. Yang ketiga, untuk membersihkan diri. Nah, adik-adik, hewan juga perlu membersihkan diri ya. Apa manfaat air bagi manusia? Manfaat air untuk manusia: yang pertama, keperluan rumah tangga, misalnya untuk minum, masak, mandi, cuci, dan pekerjaan lainnya. Yang kedua, keperluan umum, misalnya untuk kebersihan jalan dan pasar, pengangkut air limbah, hiasan kota, tempat rekreasi, dan lain-lain. Yang ketiga, keperluan industri, misalnya untuk pabrik dan bangunan pembangkit tenaga listrik. Yang kemudian, keperluan perdagangan, misalnya untuk hotel, restoran, dan lain-lain. Berikutnya, keperluan pertanian dan peternakan. Kemudian yang terakhir, keperluan pelayaran dan lain sebagainya. Nah, adik-adik, tadi sudah kita jelaskan tentang fungsi tumbuhan, fungsi hewan, fungsi air bagi manusia. Air diperlukan oleh tanaman untuk proses fotosintesis. Yang kedua, sebagai tempat hidup. Fungsi air bagi hewan yaitu yang pertama untuk minum, membersihkan diri sebagai tempat hidup hewan air. Fungsi air bagi manusia: yang pertama minum, memasak, membersihkan diri, mencuci bahan makanan dan pakaian.